يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah mewajibkan ibadah saum di bulan Ramadan ini, bulan ke-9 dari bulan-bulan di tahun Hijriyah, tahun yang menghitung perputaran bulan. Allah memilih bulan yang ke-9, bulan Ramadan ini, sama dengan hak Allah, dengan segala kekuasaannya, dengan segala kehendaknya, untuk memilih tanah Makkah yang suci di antara tanah-tanah yang ada di bumi ini. Kita tidak bisa protes mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak memilih tanah di tempat kita ini untuk dijadikan tanah suci. Tapi mengapa Allah memilih Makkah sebagai tanah suci? Itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Dipilihnya Ramadan, bulan ke-9 dari 12 bulan di tahun Hijriyah ini, sama dengan kehendak Allah, hak mutlak Allah untuk menentukan 5 waktu salat di perputaran 24 jam yang kita miliki, yang seluruh manusia mengalami 24 jam ini. Waktu zuhur ketika matahari tergelincir, tidak boleh sebelumnya dilakukan sholat zuhur. Waktu asar ketika bayangan lebih panjang daripada bendanya. Waktu maghrib ketika matahari sudah ghurub, semua badan mataharinya sudah tenggelam. Sejam kemudian waktu gelap isya datang. Kemudian ketika terbit fajar shadiq, maka itu penanda hadirnya waktu sholat subuh. Apakah kita boleh protes kepada Allah? Mengapa tidak di jam lain? Mengapa Allah memilih 5 waktu itu untuk kita melaksanakan sholat 5 waktu? Tentu ini adalah hak mutlak, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba, sebagai makhluk, kewajibannya hanya menerima dan taat. Dipilihnya bulan ke-9, bulan Ramadan, di antara 12 bulan, sama juga dengan Allah memilih Lailatul Qadar, satu malam di antara 356 hari, malamnya satu malam saja, dan kita bisa mencarinya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Mengapa Allah menentukannya di rentang itu? Mengapa Allah memilihnya satu malam saja, tidak malam di hari kemerdekaan kita atau di malam yang lain? Itu pun adalah hak prerogatif Allah. Kewajiban kita adalah berikhtiar, mencari
berikhtiar mencari keberkahan di malam itu. Tugas kita hanya itu. Tidak bisa protes dengan meminta dipindahkannya di malam-malam yang lain. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangsa Indonesia ini ada di wilayah yang waktu saum kita ini tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lama. Mungkin di antara kita ada yang ingin saumnya ini lebih singkat. Ya, kita tinggal bepergian atau pindah tempat kita, tempat tinggal kita ke daerah Amerika Selatan, Amerika Latin. Di Argentina, di Brazil sana itu hanya 9 jam melaksanakan saum, lebih singkat. Tapi ada yang lebih lama. Di daratan Eropa itu sampai ke Iceland itu 20 sampai 21 jam melaksanakan saumnya, lama. Jadi baru buka, salat maghrib, makan, salat isya, kemudian tarawih, tidur sejenak sudah sahur lagi. Mungkin di antara mereka tidak ada yang sempat tidur, barangkali karena memang pendek sekali waktunya dan boleh jadi tarawihnya panjang, tidak sempat tidur, mungkin. Di kita 13 jam setengah kurang lebih, rata-rata di wilayah Indonesia itu 13 jam setengah kita melaksanakan saum. Tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat juga. Dibandingkan dengan Timur Tengah, kita lebih pendek waktunya. Di Timur Tengah ada perbedaan 4 jam atau 2 jam. Ada yang 2 jam, ada yang 4 jam. Lebih lama dari kita. Jadi kita bersyukur hadirin jamaah rahimakumullah, ada di wilayah yang tidak terlalu lama juga tidak terlalu cepat melaksanakan saum. Dan kita pun bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Ramadan kita ini, kalau mengikuti terminologi bahasanya, Ramadan itu artinya bulan yang sangat panas luar biasa. Tapi di kita adem, juga tidak terlalu dingin sekali. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyibukkan diri dengan amal ibadah di bulan Ramadan, tentu yang wajibnya di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang merupakan pendamping keutamaan, di mana kita bisa menyempurnakan kesempatan 1 bulan ini, maka sungguh sangat disayangkan. Karena hadirin jamaah rahimakumullah, yang diketuk oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini adalah iman kita, yang digedornya itu keimanan kita. Makanya ayatnya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ada kata amanu. Kalau ada ayat Quran yang dimulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina, kemudian ada amanu, berarti yang digedor itu adalah keimanan kita. Kita mengaku mukmin, kita mengaku beriman, tidak ada ilah yang hak diibadahi, hanya Allah saja. Maka itu yang oleh Allah Subhanahu wa taala digedor, benar tidak? Diuji keimanannya. Kalau benar kamu beriman, nih, laksanakan saum di bulan Ramadan. Ada 90 ayat yang ada dalam Al-Quran yang dimulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. 90 ayat. Semuanya yang digedor itu adalah keimanan kita. Ayat yang pertamanya itu di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 104. Ada di halaman 16. Perintahnya kepada orang yang beriman, jangan mengolok-olok bersama Nabi SAW. Ketika bersama Nabi, jangan mengolok-olok Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Ayat ini berkaitan dengan hinaan celaan orang-orang Yahudi yang ketika para nabi dan para sahabat sedang berkumpul belajar, para sahabat minta diperhatikan dengan kata ra'ina. Kata ra'ina ini kemudian diplesetkan menjadi ru'una. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi agar mengajarkan kepada para sahabat jangan mengatakan ra'ina tapi unzurna, perhatikan kami, supaya tidak diolok-olok. Kewajiban saum ada di kewajiban yang kelima atau ya ayyuhalladzina amanu yang kelima. Ada di juz 2 di surah Al-Baqarah. Ayatnya 183 kita sudah
Paham? Halamannya 28 di baris pertama. Ya, di baris kedua dan ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ayat yang ke-90 hadirin jamaah rahimakumullah itu ada di surah At-Tahrim. Juznya juz ke-28 di akhir juz ke-28, ayatnya ayat ke-8. Surat At-Tahrim. Halamannya 561. Perintahnya apa? Perintah bertaubat kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau mau menelaah meruangkan waktu kita, menyibukkan diri menggali Al-Quran, berkontemplasi dengan Al-Quran, tadarus Al-Quran, kita akan menemukan ada 6 juz yang tidak ada ya ayyuhalladzina amanunya. Jadi kalau kita ambil dari juz 1, nanti akan bertemu di juz ke-11 di surah At-Taubah ayat 123. Halamannya halaman 207. Panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, perintah memerangi orang-orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang di sekitarmu yang dekat denganmu dari orang-orang kafir itu, wal yajidu fikum ghillah, supaya mereka merasakan kerasnya bahwa orang yang beriman itu tidak lembek. Tapi ketika ada perintah berperang, keras. Nah, dari sana 6 juz kemudian itu tidak ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ada lagi nanti di juz ke-17. Ayatnya ayat 77 surah Al-Hajj. Halamannya 341. Apa perintahnya? Perintah untuk ruku, sujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah, menghambalah, beribadahlah kepada Rabb kalian, dan kerjakan amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan agar kamu beruntung. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita sudah mengaku sebagai orang yang beriman insyaallah, maka manfaatkan segala kesempatan ini, waf'alul khaira, kesempatan yang ada untuk berbuat baik. Ambil kesibukan kita dengan amal-amal kebaikan. Tentu di sini wajah-wajah orang-orang yang terdidik, orang yang paham manajemen, paham menata waktu. Maka yang paling penting dalam penataan waktu, menyibukkan diri dengan segala amal soleh, membaca Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah, memudahkan kita untuk bersedekah. Maka yang paling penting adalah niat. Niatkan bahwa kita mengimani bahwa itu perintah Allah, dan segala apa yang kita lakukan itu adalah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hari ini hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin tadi sebelum berangkat ke masjid ini tidur dulu, maka kalau tidurnya diniatkan supaya nanti Jumatannya tidak ngantuk, maka tidurnya jadi ibadah. Kalau nanti setelah kita buka isyaknya minum kopi dulu, tapi minum kopinya itu diniatkan supaya tarawehnya ini kuat, tidak ngantuk, maka minum kopinya itu akan bernilai ibadah. Jadi dari semua penataan waktu ini, niatkan untuk membuktikan keimanan kita dalam rangka kita menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikian saja yang dapat disampaikan pada kesempatan khutbah di siang hari ini.
Mudah-mudahan kita istiqamah menata diri, menyibukkan diri dengan amal ibadah tanpa mengurangi aktivitas keseharian kita, tapi di sela-sela itu kita isi jangan dengan aktivitas yang ghaflah, yang melalaikan, tapi ibadah yang betul-betul bernuansa pahala yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa shafaitah, wa la maitan illa rahimtah, wa la taliban illa hafiztah, wa la sihran illa bataltah, wa la sahiran illa abtaltah, wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina minan nar. Allahumma taqabbal minna siyamana. Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma taqabbal minna du'ana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Istawu rahimakumullah. Istawu wa la takhtalifu. Rapikan safnya, lihat sebelah kanan dan kiri saudara. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر.